Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami penemuan arkeologi terbesar abad ini, kota emas hilang di Mesir, sebuah metropolis berusia 3.000 tahun yang terkubur di bawah pasir Luxor. Dijuluki Aten, kota ini ungkap rahasia kehidupan di era keemasan Firaun Amenhotep III, dari tambang emas hingga kehidupan sehari-hari. Apa yang bikin penemuan ini disebut sebanding dengan makam Tutankhamun? Jangan lupa tekan subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan petualangan sejarah ini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Bayangkan sebuah kota megah, lengkap dengan rumah, kuil, dan pabrik emas. Terkubur utuh selama 3.000 tahun. Itulah Aten, ditemukan pada 2020 di dekat Luxor, tepatnya di Lembah Raja-Raja. Awalnya, tim arkeolog hanya cari kuil kematian Tutankhamun, tapi dalam hitungan minggu, dinding bata lumpur muncul di segala arah, ungkap kota terbesar yang pernah ditemukan di Mesir. Kota ini berasal dari masa pemerintahan Amenhotep III, 391 hingga 3153 SM. Firaun yang pimpin Mesir di puncak kejayaannya. Aten adalah pusat industri emas, dengan tambang dan fasilitas pengolahan yang canggih. Strukturnya luar biasa terawetkan. Tembok setinggi 3 meter, ruangan penuh alat sehari-hari, bahkan roti di oven masih utuh. Penemuan ini disebut Pompeii Mesir, karena menangkap kehidupan kuno seperti foto instan. Di Indonesia, arkeolog dari Universitas Gadjah Mada ikut kagum. Mereka bandingkan Aten dengan situs Borobudur, yang juga hilang selama berabad-abad sebelum ditemukan. Aten bukan cuma soal emas, tapi cermin kehidupan masyarakat Mesir, dari pekerja tambang hingga pejabat tinggi. Fakta menarik, Aten ditemukan hanya 500 meter dari kuil Ramses terbalai. Kota ini aktif hingga masa Tutankhamun dan Ai. Indonesia pernah teliti artefak Mesir di Museum Leiden pada 2019. Aten bukan kota biasa, tapi pusat industri emas terbesar di Mesir kuno. Terletak di Jabal Sukari, dekat Laut Merah, kota ini punya fasilitas ekstraksi emas yang canggih untuk zamannya. Arkeolog temukan stasiun penggilingan, filtrasi, dan tungku tanah liat yang tunjukkan proses pemisahan emas dari kuarsa. Ini bukan tambang sederhana, tapi kompleks industri terorganisir. Penemuan Nanmadu 28 Ostraca, pecahan tembikar bertulisan hieroglif, demotik, dan Yunani, ungkap detail operasional. Ada catatan gaji pekerja, jadwal pengiriman emas, bahkan keluhan administrasi. Koin perunggu era Ptolemaik, 323 hingga 30 SM, dan figur terakota manusia hewan dari periode Romawi Yunani tunjukkan Aten tetap aktif berabad-abad setelah Amenhotep III. Kehidupan di Aten multikultural. Tulisan Yunani dan artefak Romawi bukti pedagang asing tinggal di sana. Kuil kecil dan patung dewa seperti Amun tunjukkan sisi spiritual warga. Di Indonesia, sistem serupa terlihat di situs tambang emas Jawa kuno seperti di Banten, meski skala Aten jauh lebih besar. Fakta menarik. 1 Ostraca sebut upah 3 karung gandum untuk pekerja tambang. Aten punya pemandian umum, mirip spa kuno. Indonesia punya situs tambang emas kuno di Dompu, NTT, dari abad ke-10. Bagaimana Mesir kuno bangun industri emas sekompleks Aten? Arkeolog kagum dengan teknik mereka. Stasiun penggilingan pakai batu besar untuk hancurkan kuarsa, lalu filtrasi pisahkan emas dengan air. Tungku tanah liat, dipanaskan hingga 1.000 degree Celcius, lelehkan emas untuk cetak perhiasan atau batangan. Ini tunjukkan penguasaan metalurgi jauh sebelum era modern. Struktur kota juga luar biasa. Tembok bata lumpur, dibuat dengan campuran jerami, tahan ribuan tahun di padang pasir. Sistem saluran air dan penyimpanan makanan bikin Aten mandiri. Arkeolog Indonesia di Unpad bilang teknik bata lumpur mirip metode di situs Batujaya, Jawa Barat, tapi Aten lebih terorganisir. Penemuan ini ubah pandangan kita. Mesir kuno bukan cuma soal piramida, tapi juga inovasi teknologi. Aten mungkin suplai emas untuk patung emas di kuil atau mahkota Firaun, bikin Mesir jadi superpower ekonomi saat itu. Fakta menarik, 1 tungku Aten bisa lelehkan 10 kilo emas sekaligus. Bata lumpur Aten tahan gempa kecil, teknologi kuno cerdas. Indonesia pelajari bata lumpur kuno untuk arsitektur ramah lingkungan. Salah satu teka-teki terbesar Aten adalah, mengapa kota ini ditinggalkan?
Aten aktif di masa Amenhotep III dan putranya, Akhenaten, yang dikenal sebagai Firaun sesat. Akhenaten pindah ibu kota ke Amarna, 400 km dari Luxor, dan ubah agama Mesir ke penyembahan dewa matahari Aten. Apakah ini sebab kota Aten ditinggalkan? Artefak di Aten, seperti vas bertulisan tahun 37, masa pemerintahan Amenhotep III, tunjukkan kota masih ramai saat Akhenaten berkuasa bersama ayahnya. Tapi setelah Akhenaten wafat, putranya Tutankhamun kembalikan agama lama dan tinggalkan Amarna. Aten mungkin ikut ditinggalkan karena tak lagi strategis. Di Indonesia, sejarah serupa terlihat di Majapahit, yang ditinggalkan setelah perubahan politik. Aten jadi kunci pahami transisi kekuasaan di Mesir, dari kejayaan Amenhotep III ke gejolak era Akhenaten. Arkeolog masih cari makam atau harta tersembunyi di Aten yang bisa ungkap lebih banyak. Fakta menarik. Akhenaten hapus dewa Amun dari kuil, picu kemarahan pendeta. Aten punya vas daging kering seberat 10 kilo, masih utuh. Indonesia temukan vas serupa di situs Trowulan, era Majapahit. Aten bukan cuma soal emas, tapi juga cerita manusia. Arkeolog temukan 2 kuburan sapi yang aneh, mungkin untuk ritual, dan 1 jenazah manusia dengan tangan terentang, serta tali di lutut, mungkin korban hukuman atau pengorbanan. Analisis masih berlangsung untuk ungkap cerita di baliknya. Perhiasan, seperti gelang skarab dan amulet kumbang, tunjukkan seni tinggi Aten. Patung dewa dan figur terakota hewan manusia ungkap kepercayaan spiritual. Ada juga alat tenun dan kaca, bukti Aten punya industri tekstil dan kaca selain emas. Di Indonesia, temuan serupa di situs Liangan, Jawa Tengah, tunjukkan desa industri era Mataram kuno. Aten, dengan skala lebih besar, jadi bukti Mesir kuno punya masyarakat kompleks, dari seniman hingga pekerja tambang, hidup harmoni di padang pasir. Fakta menarik, kuburan sapi Aten mungkin terkait ritual kesuburan. Amulet skarab Aten dijual hingga 500 juta di pasar antik. Indonesia temukan amulet serupa di situs Kedulan, Yogyakarta. Setelah digali, Aten tak dibiarkan begitu saja. Struktur kota dipindah 3 km ke utara untuk lindungi dari tambang modern di Sukari. Replika kamp tambang dibangun di lahan 6 hektar, lengkap dengan pusat pengunjung dan layar besar yang ceritakan proses penggalian. Situs ini kini terbuka untuk peneliti dan publik, dengan panel info tentang sejarah Aten. Penemuan Aten dorong pariwisata Mesir, yang terpukul pandemi dan konflik. Di Indonesia, arkeolog harap temuan ini inspirasi pelestarian situs seperti Trowulan atau Muara Jambi, yang juga simpan rahasia masa lalu. Aten juga picu diskusi global. Bagaimana seimbangkan pelestarian dengan pembangunan modern? Kolaborasi internasional, termasuk peneliti Indonesia, kini teliti artefak Aten dengan teknologi laser dan pemindaian 3D. Ini bantu pahami teknik kuno dan ciptakan model digital Aten untuk edukasi. Aten bukan cuma milik Mesir, tapi warisan dunia. Fakta menarik. Replika Aten tarik 10.000 turis per bulan sejak 2025. Indonesia gunakan pemindaian 3D di situs Borobudur sejak 2023. Aten sumbang 2 triliun untuk ekonomi lokal Luxor. Penemuan Aten baru permulaan. Arkeolog yakin masih ada makam, kuil, atau gudang harta tersembunyi di bawah pasir. Teknologi seperti radar penembus tanah dan pemindaian muon yang temukan ruang tersembunyi di piramida Giza kini digunakan di Aten. Apakah kita akan temukan makam emas berikutnya? Di Indonesia, penemuan ini jadi pengingat. Situs kuno kita, seperti Prambanan atau Sangiran, juga punya potensi besar. Dengan investasi di arkeologi dan edukasi, Indonesia bisa ungkap kota emas sendiri. Aten ajarkan kita, masa lalu bukan cuma sejarah, tapi kunci pahami siapa kita sekarang. Mari dukung pelestarian warisan dunia, dari Luxor hingga Nusantara, agar rahasia kuno terus terungkap. Masa depan arkeologi cerah, dan kita semua bagian dari petualangan ini. Fakta menarik. Radar temukan 5 ruang potensial di Aten pada 2025. Indonesia rencanakan pusat arkeologi digital di Yogyakarta 2026.
Aten inspirasi film dokumenter global, rilis 2026. Itu tadi No Hub News dengan kisah kota emas hilang Aten, penemuan yang ungkap keajaiban Mesir kuno. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk sebarkan semangat sejarah. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi,